Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk pokok bahasan berikutnya ya, yaitu distribusi normal multivariat. Ya. Sebelum membahas distribusi normal multivariat, saya akan jelaskan dulu yang univariat. Ya. Ini sudah sering Anda dengar ya, tetapi di sini kita membangunnya dari yang normal standar dulu. Distribusi normal univariat yang standar atau baku. Ya, kita tahu bahwa kalau variabel random set itu berdistribusi normal standar, maka didefinisikan rata-ratanya adalah 0 dan variansinya 1. Ya. Dan fungsi kepadatan peluangnya sudah kita ketahui, kita beri nama GZ, 1 per akar 2 pi E pangkat min setengah set kuadrat. Ini adalah PDF atau fungsi kepadatan peluang dari distribusi normal standar, di mana domainnya set adalah bilangan real antara min tak hingga sampai tak hingga. Ya. Nah, ini kalau dihitung ekspektasinya set ya, itu sama dengan 0. Ya, yang menghitungnya menggunakan integral dari min tak hingga sampai tak hingga, set dikalikan GZ DZ, itu nanti 0. Variansinya 1. Ya, variansi ini bisa dihitung pakai ekspektasi set kuadrat dikurangi mu kuadrat. Mu-nya kebetulan 0, berarti varian set kuadrat itu sama dengan ekspektasi set kuadrat. Hitungnya pakai integral, ya. Ekspektasi set kuadrat sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga set kuadrat dikalikan GZ DZ. Itu nanti nilainya 1. Ya, ini permainan integral ya untuk membuktikan ini. Silakan dicoba di kertas. Ya. Yang pertama membuktikan ini menggunakan integral parsial. Oh bukan parsial ya, substitusi aja. Ini misalkan ini T, ya, nanti transformasi, nanti akan ketemu ekspektasi setnya 0. Kalau varian set tadi bisa dibuktikan melalui ekspektasi set kuadrat. Ya. Jadi nanti ini menggunakan integral parsial kalau yang ini. Ya. Karena integral set kuadrat dikalikan ini, ya, itu bisa diselesaikan dengan bantuan integral parsial. Ya. Nah, untuk seterusnya kalau set berdistribusi normal standar bisa dilambangkan dengan set berdistribusi normal 0,1. Ya. Nah, sekarang kita lanjut akan membentuk fungsi kepadatan peluang dari distribusi normal umum. Kita beri nama Y. Nah, jadi kita definisikan variabel random Y berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya sigma kuadrat, maka kita harus melakukan transformasi, di mana setnya adalah Y min mu per sigma. Dan ini transformasi yang kita lakukan. Dari transformasi ini saya bisa menyatakan Y sebagai fungsi dari set, yaitu sigma set plus mu. Dari sini kita bisa menuliskan Y sama dengan sigma set plus mu. Nah ini kalau kita hitung ekspektasinya Y sama dengan ekspektasinya sigma set plus mu. Ekspektasinya dari sigma set plus mu itu sama dengan ekspektasi sigma set ditambah ekspektasinya mu. Ekspektasi sigma set, sigmanya bisa keluar dari ekspektasi, jadi sigma ekspektasi set. Berhubung ekspektasi set sudah diketahui 0, sigma kali 0, 0 berarti hilang. Nah, ekspektasi dari mu itu adalah tetap mu, karena mu-nya suatu konstanta. Nah, terbukti bahwa ekspektasi Y sama dengan mu. Variansi set itu sama dengan variansi dari sigma set plus mu. Kita tahu variansi dari sigma set plus mu itu tidak dipengaruhi oleh konstanta. Berarti sama dengan variansi sigma set. Variansi sigma set itu sama dengan sigma kuadrat dikalikan variansi set. Ya. Sigma kuadrat kali variansi set. Karena variansi set sudah diketahui 1, maka ketemu sigma kuadrat. Itulah buktinya. Varian Y sama dengan varian sigma kuadrat kali variansi set,
ya, berhubung variansi setnya 1 berarti sama dengan sigma kuadrat. Ya, dari sini kita sudah dapat bentuk kalau variabel random Y berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah mu, variansinya adalah sigma kuadrat. Nah, sekarang kita akan membentuk PDF-nya atau fungsi kepadatan peluang dari Y. Nah, caranya kita menggunakan transformasi Jacobian. Kita namai aja, kalau tadi fungsi kepadatan peluang dari distribusi normal standar adalah GZ, maka fungsi kepadatan peluang dari distribusi normal umum, ini saya sebut normal umum, rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat, itu adalah FY. Berarti ada hubungan antara FY dengan GZ, ya, hubungannya bisa ditulis seperti ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan PDF dari Y melalui PDF-nya Z, ya, maka rumus umumnya seperti ini. Ini berlaku nanti untuk yang multivariat juga. Ya, jadi FY sama dengan GZ, di mana Z-nya itu diganti ini. Ya, yang kita pilih sebagai alat untuk transformasi. Dikalikan, determinan di sini adalah nilai mutlak, sekaligus berfungsi sebagai nilai mutlak. Ya, dz per dy. Kenapa? Karena bisa jadi dz per dy itu nilainya bisa negatif. Untuk itu dimutlakkan supaya positif. Ya, kenapa? Karena PDF nggak mungkin negatif. Itu alasannya ya. Nah, jadi di sini GZ dikalikan turunannya Z terhadap Y. Ya. Ini nanti disebut Jacobian. Ya. Oke, ini turunannya Z terhadap Y itu bisa diperoleh dari sini. Turunannya Z terhadap Y itu adalah sepersigma. Ini kan bisa saya tulis sepersigma Y min mu per sigma. Kalau turunkan terhadap Y kan jadi koefisiennya Y yaitu sepersigma. Nah ini turunnya sepersigma karena sudah positif nilai mutlaknya tetap positif. Oke, tinggal gantikan ini sepersigma. Ya. Z-nya diganti dengan Y min mu per sigma. Nah ini tinggal baca di GZ tadi. GZ di mana Z-nya diganti Y min mu per sigma. Maka kan jadi begini. Kan tadi 1 per akar 2 pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Nah ketika ini saya kuadratkan, kan jadi min setengah dikalikan Y min mu per sigma kuadrat. Nah, jadi begini. Atau ini ditulis Y min mu kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, min setengah kan. Nah, seper sigma yang di depan dari mana? Dari Jacobiannya ini. Sigmanya saya geser ke paling depan. Jadi begini. Sehingga inilah bentuk fungsi kepadatan peluang dari distribusi normal dengan rata-ratanya adalah mu dan variansinya adalah sigma kuadrat. Ini bentuknya. Ini yang sudah kita dengar. Pertama Anda belajar statistika 1 ya. Distribusi normal secara umum ya. Nah, jadi memperolehnya bisa melalui distribusi normal standar dulu ya. Nah, kita simbolkan Y berdistribusi N mu, sigma kuadrat. Artinya normal dengan rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat. Ya. Sekarang kita akan dengar lagi fungsi densitas normal multivariat. Nah, ini memperluas dari yang normal univariat tadi. Tetap ini kita bekerja dengan distribusi normal standar multivariat. Atau distribusi normal multivariat tapi yang standar dulu, bukan yang umum. Nah, apa definisinya distribusi normal multivariat yang standar atau distribusi normal standar tapi multivariat? Sama aja itu cuma istilah cara membaca ya. Ini didefinisikan mulai dari membentuk variabel random set I dulu. Itu ada set 1, set 2 sampai set P. Masing-masing ini rata-ratanya 0. Jadi ekspektasi set 1 0, ekspektasi set 2 0 sampai dengan set P. Atau kita tulis ringkasnya ekspektasi set I, I-nya indeks ya, sama dengan 0. Nah, ekspektasi set I kita beri lambang mu I. Jadi mu I itu ekspektasi set I. Nah, jadi semua min-nya adalah 0. Variansinya baik set 1, set 2 maupun set P itu juga sama yaitu 1. Di sini
var set I sama dengan sigma I kuadrat. Yaitu nilainya 1. Jadi di sini ada ketentuan variabel random yang berdistribusi normal standar ini, set 1 sampai set P ini rata-ratanya 0, variansi masing-masing adalah 1. Ya, perhatikan 1, dan perhatikan ada 1 yang harus dicatat, saling independen. Baik set 1, set 2, sampai set P independen. Nah, kalau begitu apa ini kaitannya? Nanti kita akan bentuk secara matrik. Ya. Sekarang saya akan membentuk matrik. Namanya set. Ya. Matriknya berupa vektor ya. Setnya set tebal sekarang. Berisi kumpulan dari ini. Variabel random, normal, standar. Jadi set ini dibentuk dari ini. Set 1 sampai set P. Bentuknya vektor ya, jangan lupa. Nah, dari sini saya definisikan ya, ekspektasi set sama dengan 0, tebal. Ini dari mana? Dari sini. Ini, dari sini. Ini kan sama aja ekspektasi set 1, ekspektasi set 2, sampai ekspektasi set P. Berarti berupa vektor 0. Kovarian dari set, kenapa menjadi identitas? Nah, ini ada alasannya identitas ini. Pertama, variansinya 1. Nah, berarti elemen diagonal utamanya 1. Ya kan? Terus yang menjamin di luar diagonal utama 0. Kenapa? Karena independen. Independen ini. Set 1 sampai set P independen. Sehingga nanti di luar diagonal utama 0, diagonal utamanya 1, jadilah kovarian set matrik identitas. Jadi alasannya kita masang gini itu ada, karena dari asumsi yang dibangun ini. Nah, kalau begitu kita sudah bisa nebak fungsi densitas normal multivarial yang standar itu pasti ekspektasi setnya 0 vektor. Kovariannya identitas, matrik identitas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuknya. Ya, bentuknya bisa dituliskan seperti ini. Ini bentuknya. Namanya PDF bersama kan. Kenapa? Karena terdiri dari set 1 sampai set P. Set 1 sampai set P. Atau ini saya singkat dengan G set. Kan setnya berisi kumpulan dari variabel random set 1 sampai set P. Kenapa ini berubah jadi perkalian? G1 set 1 kali G2 set 2 sampai GB set P. Alasannya karena set 1, set 2 sampai set P independen. Karena kalau independen berarti apa? Peluang bersama sama dengan peluang masing-masing variabel randomnya. Nah, alasan menjadi perkalian karena saling independen. Kita sudah tahu G1 set 1 waktu kita bahas yang univariat tadi, itu kan ini rumusnya. 1 per akar 2 pi E pangkat min setengah set 1 kuadrat. Secara sama kalau G2 set 2, 1 per akar 2 pi E pangkat min setengah set 2 kuadrat sampai yang set P. Nah, ini tinggal dijumlahkan pangkatnya. Masih ingat E pangkat A dikali E pangkat B kan jadi E pangkat A plus B. Ini pangkatnya saya jumlah. Min setengah set 1 kuadrat tambah min setengah set 2 kuadrat tambah dan seterusnya. Min setengah set P kuadrat. Nah, yang keluar min setengahnya. Tinggal set 1 kuadrat tambah set 2 kuadrat sampai set P kuadrat. Saya tulis dengan notasi sigma. Sigma set I kuadrat. 1 per akar 2 pi, 1 per akar 2 pi, 1 per akar 2 pi dikalikan sebanyak P kali. Kan jadi 1 per akar 2 pi pangkat P. Selesai sudah. Ini kalau saya tulis dalam notasi matrik kan jadi set transpose set ini. Set transpose set dikali min setengah. Atau min setengah set transpose set. Inilah bentuk distribusi normal standar multivariat. Ya. Di G set sama dengan 1 per akar 2 pi pangkat P. E pangkat min setengah set transpose set. Ya, ini distribusi normal standar multivariat. Oke, sekarang saya akan membentuk distribusi normal umum multivariat atau kita kenal dengan nama distribusi normal multivariat kita ya. Nggak usah pakai nama umum ya. Nah, di mana cara membentuknya? Kita mulai dari set tadi. Setnya adalah distribusi normal standar multivariat
ditulis dengan lambang N, P variat, 0 vektor, koma, I, identitas. Nah, ini. Set berdistribusi NP 0, I. Ya, kita akan membentuk vektor random namanya Y. Nah, cara transformasinya perluasan dari yang univariat. Kalau yang univariat kan set sama dengan apa? Y min mu dibagi sigma. Ya, Y min mu tipis dibagi sigma. Nah, kalau di multivariat bentuknya set sama dengan apa? Ya, ini kalau saya nyatakan dalam set sama dengan apa? Inverse sigma pangkat setengah. Nah, ini matriks square root dikalikan Y min mu. Nah, ini transformasinya begitu. Set sama dengan, berarti kan, inverse dari sigma pangkat setengah, nah, atau ditulis sigma pangkat min setengah, itu maknanya adalah inverse dari matriks square root sigma. Inverse dari matriks square root sigma, atau ditulis sigma pangkat min setengah, dikali Y min mu. Y-nya vektor, mu-nya vektor. Nah, itulah transformasinya. Kalau dalam bentuk matrik ya. Kalau variabel univariat ya cukup set sama dengan Y min mu bagi sigma gitu aja. Kalau multivariat jadi begini. Nah, kalau saya balik saya nyatakan dalam Y, maka jadilah Y sama dengan sigma pangkat setengah set plus mu. Nah, ini bisa diperoleh dari apa tadi? Set sama dengan sigma pangkat min setengah kali Y min mu. Nah, nanti kalikan untuk mendapatkan Y-nya, tinggal dikalikan dengan inverse-nya, ya, nanti akan dapat hasil seperti ini Y-nya. Kalikan dengan sigma pangkat setengah, ya, seperti itu. Nah, ini bisa dijelaskan di kertas ya, cuma nanti waktu tanya jawab ya, waktu tanya jawab bisa ditunjukkan. Kalau saya tunjukkan semuanya, ini waktunya nanti makin panjang ya. Ya seperti itulah. Jadi nanti Y-nya sama dengan matriks square root dari sigma kalikan set plus mu. Nah, kalau yang di univariat kan Y-nya tipis. Ini jadi sigma biasa, setnya tipis plus mu-nya tipis. Kan gitu bedanya. Ada kemiripan kan? Ini yang dikenal dengan matriks square root dari sigma. Sigma itu adalah kovariannya Y tadi. Kovariannya Y. Ini saya tahu isinya ya. Kemarin sudah kita bahas waktu membahas min dan min vektor dan matrik dari variabel random ya. Jadi aku membahas vektor dan matrik random. Nah, ini sudah kita terangkan ya. Oke, sekarang kita ekspektasi ini. Ekspektasi Y sama dengan ekspektasinya ini. Sama sifat ekspektasi bekerja pada vektor ini. Matrik dikali vektor, ini vektor ya. Berarti ini ekspektasinya ini tambah ekspektasinya itu. Ekspektasinya ini yang keluar adalah sigma pangkat setengah. Jadi sigma pangkat setengah kali ekspektasi set. Kebetulan ekspektasi setnya akan vektor 0. Sehingga nanti ketemu sigma pangkat setengah kali vektor 0 hasilnya vektor 0. Berarti hilang. Tinggal ekspektasi dari mu berarti tetap mu. Kalau begitu ekspektasi Y sama dengan mu. Nah ini buktinya. Nah, ini saya buktikan rinci. Ya kan? Nah, karena ini 0, hilang, tinggal mu. Kovariannya ini juga saya buktikan rinci. Kovariannya ini, mu tidak ngefek, karena ini vektor konstan. Jadi sama saja dengan kovariannya ini. Nah, kovarian ini sudah kita buktikan di bahasan minggu lalu. Ya, yaitu bab apa? Vektor dan matrik random. Bapak masih ingat ya? Kov dari A kali Y, kalau nggak salah gitu. Kov dari A, A-nya matrik, Y-nya vektor, itu kan sama dengan A dikali kov Y dikalikan transpos A. Itu kita pakai di sini. Jadi kov dari sigma pangkat setengah set, itu sama dengan sigma pangkat setengah dikali kovarian set, dikalikan dengan apa?
sigma pangkat setengah transpos. Nah, berhubung covariance set itu identitas, nah, ya, covariance set adalah identitas, nah, maka bisa saya tulis ini. Nah, karena sigma pangkat setengah itu simetri, transposnya berarti tetap dirinya sendiri. Berarti ini ketemu sigma pangkat setengah kali sigma pangkat setengah, menurut definisi matriks square root, ini nilainya adalah sigma. Ya, nilainya sigma. Ini kita bahas di aljabar matrik. Ya. Ternyata covarian Y, sigma, ekspektasi ya, Y, mu. Nah, terbukti kan? Dengan transformasi ini tadi berarti sudah benar. Ini menjadikan ekspektasinya Y, mu, covarian Y-nya adalah sigma. Oke, sekarang kita akan membentuk PDF-nya Y. Nah, PDF-nya Y intinya hampir sama. Itu sama dengan PDF-nya set normal, yang normal umum tadi. PDF-nya set. Nah, kalikan apa? Jacobinya. Lihat, kalau univariat ini Jacobinya berupa variabel skalar. Variabel skalar dinilai mutlak. Nah, kalau matrik ini variabelnya berbentuk apa? Jacobinya matrik. Karena matrik supaya menjadi skalar di determinan. Nah, karena determinannya itu bisa negatif, maka diabsolutkan. Nah, gitu. Begitu tekniknya, gitu ya. Nah, oke, ini kita urai. Determinan dari sigma pangkat min setengah itu bisa kita tulis dalam bentuk determinannya sigma pangkat min setengah. Ini kan maknanya apa? Inverse dari matriks square root sigma di determinan. Dengan sifat determinan itu sama saja dengan determinan dipangkatkan min setengah. Determinan sigma pangkat min setengah. Nah, ini berarti kan ini. Nilainya sama ini. Nah, untuk membuktikan ini ya ambil contoh yang sederhana itu adalah matrik diagonal. Itu lebih cepat dicek. Ya, matrik square root-nya itu tinggal dilihat yang diagonal utamanya aja. Ya, bisa dilihat. Ya, jadi ini determinan dari sigma pangkat min setengah itu sama dengan determinan sigma dipangkat min setengah. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi kan kita, nah ini yang saya bilang tadi. Kalau tadi kan Y sama dengan sigma pangkat setengah, ya, kemudian plus mu. Kalau saya balik, dinyatakan dalam set jadi gini kan. Set sigma pangkat min setengah kali Y min mu. Oke, kita kembali ke tadi. Jadi kan begini. Nah, G setnya nanti saya ganti dengan apa? Ini. Nah, maka kita kembali ke G set tadi. G set kita sudah tahu rumusnya ini. Nah, G set. Nah, sigma pangkat min setengah, di determinan sigma pangkat min setengah itu bisa saya tulis seper akar determinan sigma. Nah, ini jadi ini. Seper akar determinan sigma atau sigma determinan sigma pangkat setengah. Jadi yang ini itu sudah saya pindah posisinya ke ini, ke sini. Karena pangkat min kan berarti per. Nah, GZ-nya ini 1 per akar 2P pangkat P, E pangkat min setengah, set transpos set. Ini adalah dari GZ. Ya. Nah, ini kalau saya bawa ke sini, setnya saya ganti ini, nulisnya nanti jadi begini. Perhatikan. Ini tidak saya rubah ya, bentuknya tetap, tinggal otak-atik yang di sini. Setnya ini saya transpos, nah ini kan, dikalikan set per 2. Ya. Jadi ada min, di sini ada per 2 itu maksudnya min setengah dari ini. Ya. Cuma saya tulis per 2-nya di belakang supaya eksponennya enggak mengecil. Ya. Nah, kalau ini tak min setengah, setengahnya jadi mengecil nanti ya. Memangnya saya taruh per 2 di sini. Nah, ini pakai sifat transpos, jadi ini saya transpos dulu. Jadi Y min mu transpos. Nah, ini kalau saya transpos kan tetap. Karena simetri. Ya, gitu ya.
dikalikan sigma pangkat min setengah dikalikan Y min mu. Nah itu kalau saya gabung jadi begini. Sigma pangkat min setengah, di sini juga ada sigma pangkat min setengah. Kalau saya gabung kan jadi sigma pangkat setengah kali sigma pangkat setengah diinvers. Ya kan? Nah ini tidak lain namanya sigma pangkat min 1 itu berarti inversnya. Nah inilah hasil penurunan PDF dari distribusi normal multivariat Y, di mana rata-ratanya mu, kovariansinya sigma. Inilah bentuk umumnya yang sudah sering kita dengar, distribusi normal multivariat. Nah, kalau kita telusuri distribusi normal multivariat ini menarik. Ya. Kita punya variabel random, misalkan aja dimensinya P ya, Y1, Y2 sampai YP. Berarti sigma di sini itu bisa jadi antar Y1, Y2 sampai YP ini berkorelasi. Nah, bisa juga independen. Kalau independen berarti bentuk sigmanya lebih khusus lagi. Independen dan variansinya sama, maka sigmanya berubah wujud jadi sigma kuadrat I. Gitu. Independen tapi variansinya tidak sama, tidak bisa disederhanakan. Tapi hanya bisa dibentuk menjadi matrik diagonal, di mana elemen diagonal utamanya sepersigma I kuadrat. Nah, jadi ini bisa berubah bentuk. Yang paling sederhana, sigmanya ini berbentuk sigma kuadrat kali identitas. Dengan asumsi variannya Y1, Y2 sampai YP tadi sama, yaitu sigma kuadrat. Dan saling independen. Maka ini bisa diganti sigma kuadrat kali identitas. Nah, nanti ini bisa diselesaikan. Ini bisa diselesaikan, bentuknya jadi lebih simpel lagi. Ya, jadi itu sangat dipengaruhi oleh sifat dari Y1 sampai YP-nya. Nah, ini ya kalau didalami seperti itu. Nah, ini adalah fungsi densitas normal multivariat dengan vektor minnya mu, matrik kovariansinya sigma. Sigma. Apabila Y mempunyai densitas seperti ini, maka dikatakan Y berdistribusi normal P variat. Nah, ini yang disebut multivariat tadi, mu, sigma. Oke, kita sudah punya itu. Sekarang kita mulai membentuk fungsi pembangkit momennya. Kita masuk dulu ke yang univariat. Kalau univariat kita sudah dapat ini, mungkin di statmat ya, statmat 1 apa 2 ini. Ya, kalau saya punya variabel random Y, ya, maka fungsi pembangkit momen dari Y itu dilambangkan dengan MYT. Y itu indeks di indeks nulisnya MYT. Apa definisinya? Ekspektasi E pangkat TY. Ekspektasi E pangkat TY. Ingat, fungsi pembangkit momen itu adalah fungsi dari T, bukan dari Y. Ya, fungsi dari T, maka yang T-nya dikurung ini. Nah, T-nya berjalan min H sampai H. Ini secara teori ya. Hanya ini anggap sebagai bilangan yang positif. T itu bisa negatif, bisa positif, bisa nol dalam hal ini ya. Nah, yang penting ini definisinya ekspektasi E pangkat TY. Di mana diasumsikan apa? Y-nya bisa diskrit, bisa kontinu. Yang kita bahas di sini khusus kontinu karena terkait normal. Ya. Nah, Anda sudah pernah dapat bukti ini. Kalau variabel random Y berdistribusi normal, normalnya univariat. Ya, biasanya kata univariat ini dihapus, cukup berdistribusi normal N mu, sigma kuadrat. Ini sudah tahu artinya normalnya adalah normal umum. Ya, maka MGF-nya atau fungsi pembangkit momennya adalah ini. Ya, ini buktikannya pakai integral kan? Pakai integral. Nah, ini kalau nggak salah sudah saya jelaskan ini di pertama kali kita bahas ya. Ya. Ini. Jadi nanti ini dibuktikan dari ekspektasi E pangkat TY sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat TY dikalikan PDF-nya Y. 1 per sigma akar 2 pi E pangkat min setengah Y min mu per sigma kuadrat. Nah, nanti diuraikan
pangkat dari E-nya digabung. Nah, nanti dikeluarkan suku ini kali integral. Nah, ternyata integral itu nilainya 1, nanti yang diperoleh adalah ini. Itu prinsip kerjanya seperti itu. Nah, ini di statement diajarkan ini sudah. Sampai hasil jadinya ini. Jadi ingat, kalau Y berdistribusi normal mu, sigma kuadrat, fungsi pembangkit momennya berbentuk begini. Nah, apa gunanya ini? Ini untuk membuktikan. Kalau Anda diminta, ada variabel random Y punya fungsi pembangkit momen seperti ini, maka saya bisa mengatakan, oh berarti Y-nya berdistribusi normal ini. Rata-ratanya apa? Mu. Nah, mu. Apa variansinya? Sigma kuadrat. Jadi polanya ada T kali mu plus setengah T kuadrat kali sigma kuadrat. Nah, berbentuk gini. Jadi kalau misalkan E pangkat 2T plus setengah T kuadrat kali 6. Ya, misalkan aja gitu. Berarti saya bisa nebak, oh Y-nya berdistribusi normal, rata-ratanya 2, variansinya 6. Nah, jadi ini polanya sangat terstruktur. Ya, jelas. Nah, sekarang ini secara umum, kalau variabel random Y kontinu, maka fungsi pembangkit momennya didefinisikan MYT atau ekspektasi E pangkat TY, dihitung dengan integral kan, ekspektasi itu hubungannya dengan integral kalau Y-nya kontinu. Integral E pangkat TY dikalikan FY TY. Ya. Nah, kalau fungsi pembangkit momen dari Y ini saya turunkan terhadap T, maka bisa ditulis lambangnya M aksen YT, ya kan? Sama aja saya turunkan ini terhadap apa? T. Ini enggak mengandung T, berarti dianggap konstan, jadi dia hanya ngikut saja. Kalau ini saya turunkan terhadap T, berarti ini diturunkan dulu, hasilnya kan Y. Dikalikan eksponennya E pangkat Y. Jadi inilah hasilnya. Kemudian saya ganti T-nya 0. Nah, jadi M aksen Y 0. Ya, F aksen Y 0. Maka E pangkat 0, 1 tinggal integral Y FY DY, tidak lain ekspektasi Y kan. Nah, berarti fungsinya apa? Mentransformasi mulai dari menurunkan, T-nya diganti 0. Ternyata tujuannya memperoleh rata-rata Y. Nah, jadi kalau sudah ketemu fungsi pembangkit momennya, langsung turunkan terhadap T, T-nya ganti 0, itu sudah rata-rata Y. Nah, ini cara lain untuk mendapatkan rata-rata Y. Tidak langsung diperoleh dari ekspektasi Y sama dengan integral Y kali FY DY. Tidak lewat situ, tapi lewat fungsi pembangkit momen. M aksen Y 0. Variansinya juga begitu, nanti diperoleh dari cara seperti ini. Caranya kita pakai momen ke K dulu. Nah, ini namanya momen ke K. Ya, ya. Kita turunkan sampai yang ke K, kemudian T-nya kita ganti 0, itu sudah ekspektasi Y pangkat K. Saya ambil contoh kalau K-nya 2. Berarti apa? Turunan kedua. Ini kalau ada 2 dikurung, itu maksudnya turunan kedua. Biasanya nulisnya M, Y double aksen. Turunan ketiga, M, Y triple aksen. Kalau turunan keempat kan sudah nggak mungkin triplenya sebanyak 4. Nah, makanya pakai simbol khusus K saya kurung ini. Bisa turunan keempat, kelima, keenam, ke 100 bisa. Nggak usah pakai aksen lagi. Terbatas kalau pakai simbol aksen. Kalau ini umum. Nah itu ya. Nah kalau saya minta turunan kedua berarti M, Y 2 dalam kurung 0. Itu artinya M, Y double aksen, T-nya diganti 0. Itu namanya ekspektasi Y kuadrat. Nah, digunakan untuk apa? Ekspektasi Y kuadrat menghitung variansi Y. Variansi Y itu kan ekspektasi Y kuadrat dikurangi mu kuadrat. Mu-nya sudah ada di sini. Nah, itu gunanya ya. Itu pakai cara turunan. Nanti ada lagi pakai cara len. Ya, gitu. Pakai cara len juga ada. Dilenkan ya. Nah, sekarang kita kembangkan itu tadi yang univariat loh itu yang sudah Anda peroleh di start
StatMat ya. StatMat kalau nggak salah ya. Sekarang bagaimana kalau dikembangkan menjadi multivariat? Nah, sekarang bentuknya jadi begini. Bentuknya jadi begini. Fungsi pembangkit momen dari vektor random Y namanya. Isinya Y itu Y1 sampai YP. Nah, definisinya jadi begini. Tulisnya tadi Y-nya tipis, sekarang Y-nya tebal. Tadi T-nya tipis, sekarang T-nya tebal. Nah, T itu dimensinya ngikuti Y. Kalau Y-nya itu berdimensi P kali 1, maka nanti T-nya T1 sampai TP. Jadi T-nya bertindak sebagai koefisien seolah-olah. Koefisien dari variabel randomnya YI. Nah, T1 Y1 plus T2 Y2 sampai TP YP. Kalau saya tulis dalam notasi matrik menjadi T transpos dikalikan Y. Loh, ini T-nya tebal, Y-nya tebal. Inilah fungsi pembangkit momen dari vektor random Y. Fungsi pembangkit momen dari vektor random Y. Ekspektasi E pangkat transpos T Y. Gitu ya, paham ya? Nah, caranya sama. Kalau saya turunkan terhadap vektor T, maka bentuknya vektor. Kemudian T-nya diganti vektor 0. Itu tidak lain ekspektasinya Y. Kan sama, diadopsi dari yang univariat. Ya, jadi ini cara bacanya adalah del MY 0 per del T itu menunjukkan turunan dari MYT terhadap T dihitung pada T sama dengan 0. Artinya tadi ya. Nah ini turunan keduanya, del 2 MY T terhadap TR dan TS, ya, di mana nilai T-nya diganti 0. Itu tidak lain ekspektasi dari YR kali YS. Ketika R dan S-nya sama, menjadi del 2 MY0 per del T, T1 kuadrat. Ya, jadi kalau T1 kuadrat berarti ekspektasi Y1 kuadrat. Gitu. Kalau mencari ekspektasi Y2 kuadrat berarti R dan S-nya diganti 2. Jadi del 2 MY0 per del T2 kuadrat. Oke. Itu maksudnya. Jadi menarik ini ya, umum ini kalau ketika TR sama dengan TS sama dengan 0, ini akan menghasilkan nilai ini. Kalau kita hanya mengambil elemen yang R dan S-nya sama di setting 0, maka jadilah ini. Nah, ini prinsipnya menurunkan sampai turunan kedua. Nah, oke, sekarang kita kembali ke normal multivariat tadi. Y berdistribusi normal, P variat, mu, sigma. Fungsi pembangkit momennya adalah ini. Nah, ini perhatikan ini. Nah, ini buktinya ini sebenarnya melalui proses yang agak panjang, cuma saya ringkas. Ada kemiripan. Kalau yang univariat tadi kan T kali mu plus setengah T kuadrat kali sigma kuadrat. Nah, kalau bentuknya multivariat sudah enggak bekerja dengan sigma biasa, sigma kuadrat, tapi ini sigma besar. Ini saya baca aja sigma besar. Kalau yang univariat kan sigma kecil kuadrat. Mu-nya tipis. Jadi mu tebal, sigmanya tebal. Nah ini bentuknya M, Y, T. Y tebal, T besar, tebal. Sama bentuknya eksponen juga. Ini jadi transpos T mu. Transpos T itu vektor baris, mu vektor kolom. Nah, berarti kan skalar aja ya. Plus setengah. Nah kalau tadi itu bentuknya kan plus setengah T kuadrat sigma kuadrat untuk univariat. Kalau sini bentuknya setengah transpos T sigma T. Jadi posisi sigma diapit. Nah ini kan sama mirip dengan bentuk kuadratik ini. Jadi hasilnya skalar. Ya, jadi transpos T sigma T. Ya, ini bentuk fungsi pembangkit momen dari distribusi normal B variat. Ya, gitu ya. Nah, ini kalau dihitung pakai integral rangkap P. Ini rangkapnya P ini. Makanya nulisnya DY, Y-nya tebal. Nah, ini kalau ditulis lengkap ini. DY1 sampai DYP. Nah, rangkap P. Nah, misalkan hasilnya itu saya tulis dalam bentuk ini. K-nya itu
dari distribusi normal multivariat tadi ini kan. Makanya saya singkat ini. Ini dari ekspektasi E pangkat transpos TY. Nah, ini langsung saya gabung dengan yang ini. Nah, ekspektasi E pangkat transpos TY itu kan integral rangkap P dari E pangkat transpos TY dikalikan PDF-nya normal umum multivariat. Nah, ini kan seper ini kayaknya ini dari normal umum multivariat tadi. Nah, ini kalau disederhanakan bentuk penulisannya menjadi seperti ini. Ya, dibentuk seperti ini. Ya. Saya keluarkan komponen khusus ini sebagai calonnya MGF multivariat normal atau normal multivariat dikali ini. Ini kembali ke PDF normal multivariat lagi. Sehingga kalau diintegral rangkap P maka nilainya ini 1. Sehingga hasilnya ketemu ini. Ya. Nah ini sama aja. Ini Y min mu. Mu-nya berubah bentuk jadi mu plus sigma T. Bedanya itu aja. Ditranspos inverse sigma Y min mu plus sigma T. Jadi terjadi perubahan pada mu-nya. Nah, ini tetap ini normal multivariat. Cuma mu-nya bergeser menjadi mu plus sigma T. Nah, ini integral ini nilainya 1. Ya begitu ya. Nah kalau begitu saya sudah bisa jelaskan akibatnya kalau Y berdistribusi normal mu, sigma, normalnya multivariat ya, P variat, maka Y min mu itu punya fungsi pembangkit momen ini. Y min mu T, fungsi pembangkit momennya jadi ini. Jadi kalau Y berdistribusi normal P variat mu, sigma tadi, maka kalau Y-nya ini saya kurangi mu, rata-ratanya nanti jadi 0. Nah, rata-rata 0 berarti transpos T mu-nya hilang. Harusnya kan ada transpos T mu plus setengah transpos T sigma T. Karena mu-nya menjadi 0 ya, karena dikurangi dengan mu tadi. Ya, maka tinggal ekspektasi E pangkat transpos T sigma T setengah. Setengah dari transpos T sigma T. Jadi tinggal suku yang belakang tadi yang diambil. Karena transpos T kali mu, mu-nya 0. Ingat ya, akibat 1 ini merupakan akibat dari teorema ini tadi. Ya, dari teorema yang ini. Ya, ketika Y berdistribusi normal ini, maka Y dikurangi mu, tetap berdistribusi normal P variat, tapi min-nya jadi 0. Ya, kovariannya sigma, tetap sigma. Nah, MGF-nya menyesuaikan karena ini mu-nya 0 hilang, tinggal ini aja. E pangkat setengah transpos T sigma T. Itu akibat. Ya. Nah, ini ada 2 sifat penting yang bisa dilihat. Misalkan saya punya 2 vektor random dengan fungsi pembangkit momen yang sama. Nah, maka keduanya mempunyai densitas yang sama pula. Nah, ini sifat pertama. Jadi saya punya 2 buah vektor random, sebut aja Y tebal 1 dan Y tebal 2. Kalau Y tebal 1 itu punya fungsi pembangkit momen sama dengan Y tebal 2, maka dikatakan distribusinya sama. Ya, distribusinya sama, ini jelas kan? Maka keduanya mempunyai densitas yang sama. Ya. Kalau fungsi pembangkit momennya sama, pasti densitasnya akan sama. Berarti apa? Kalau densitasnya sama, berarti distribusinya juga sama. Y tebal 1 dan Y tebal 2 tadi. Itu maksud penjelasan yang 1. Kalau yang kedua, kalau vektor random Y1 dan vektor random Y2 ini saling bebas atau independen, maka bisa dibuktikan melalui PDF-nya. PDF-nya Y yang berisi Y1, Y2 tadi. Jadi ini kalau saya tulis, ini saya transpos ya, kan jadi Y. Nanti berapa vektor gini? Ini ditranspos jadi Y1 transpos ditranspos jadi Y1, Y2 transpos ditranspos jadi Y2, tapi posisinya membalik, baris jadi kolom.
Jadi isinya Y itu ada Y1 dipartisi, kemudian ada Y2. Itu maksudnya Y di sini. Jadi MJT itu nanti jadi perkalian dari fungsi pembangkit momennya Y1 dan fungsi pembangkit momennya Y2. Kalau berlaku ini, Y1 dan Y2 kita katakan independen. Kalau tidak, berarti dia bergantung. Ya. Itu dibuktikan melalui fungsi pembangkit momen. Nah, sekarang kita lihat sifat dari distribusi normal multivariat. Sifat dari distribusi normal multivariat. Kalau vektor random Y berdimensi P kali 1 berdistribusi normal P variat. Berarti bisa nebak, isinya Y adalah Y1, Y2 sampai YP. Min-nya mu, berarti apa? Ekspektasi Y1 mu 1, ekspektasinya Y2 mu 2, ekspektasinya YP mu P, mu 1 sampai mu P dikumpulkan jadi mu tebal. Sigma itu variannya Y. Sudah tahu, diagonal utamanya variannya Y1, Y2 sampai YP. Di luar diagonal utama kovarian antar YI, Y1 dengan YJ. Gitu ya. Kalau saya punya matrik konstan A, ukurannya adalah K kali P. Dengan K-nya di sini saya tentukan lebih kecil atau sama dengan P. Jadi bisa persegi A-nya, bisa persegi panjang. Dengan ketentuan K kurang dari P kan jadi persegi panjang. Ya, maka berlaku sifat ini. Transpos A kali Y, A-nya ini vektor kolom. Ditranspos jadi vektor baris. Vektor baris kali vektor kolom jadi skalar. Jadi variabel random set ini skalar. Makanya nulisnya set tipis. Nah, karena ini variabel random, maka distribusinya normal univariat. Normal univariat. Rata-ratanya apa? Transpos A kali mu. Transpos A kali mu. Variannya apa? Varian setnya transpos A sigma A. Ya, di mana A-nya vektor. Ya, sigmanya matrik kan. Nah, sekarang beda dengan yang double I ini. A matrik, Y vektor, jadi bentuknya vektor. Maka nulisnya set tebal. Kalau set tebal berarti distribusinya normal multivariat ini. Min-nya A kali mu, kovariannya A kali sigma kali transpos A. Nah, ini bisa dibuktikan melalui fungsi pembangkit momen tadi. Nah, ini. Ya, set ekspektasi dari set kan sama saja ekspektasi fungsi pembangkit momen dari set sama saja ekspektasi E pangkat T set. Setnya saya ganti transpos AY. Ini bisa saya keluarkan Y-nya jadi apa? E pangkat transpos TA kali Y. Ingat, T di sini berupa apa ya, variabel skalar. Karena apa? Univariat. Ingat ya, transpos AY ini variabel, bukan vektor. Nah, maka T-nya mengikuti, namanya variabel. Ya, bukan vektor. Bukan T tebal, tapi T tipis. Nah, ini kalau saya transpos kan bisa aja begini kan. T ditranspos tetap aja T karena dia variabel. Nah, A-nya tebal ditranspos. Ya, bisa saya tulis ini jadi ini. Nah, kalau begitu ini apa? Ini sebenarnya MYTA. Nah, ini ya. Ini sebenarnya MYTA. M indeks YTA. Jadi M set T itu sama dengan M indeks YTA. Tinggal ganti T-nya menjadi TA. Nah, jadi kan tadi kan T transpos mu kan. Nah, T-nya diganti TA. TA transpos mu. Plus setengah T transpos sigma T. T-nya diganti TA. Nah, itu aja prinsipnya. T-nya diganti TA. Ya, kalau begitu ini bisa saya tulis jadi seperti ini. Ya, A transpos ya, dikalikan mu kali T. T-nya taruh depan, belakang enggak masalah. Karena T-nya ini berupa variabel skalar. Ya, plus setengah
ini. T setengah T kuadrat kali ini. Masih ingat yang univariat? Ini nggak perlu kurung harusnya ya. Cukup setengah T kuadrat kali sigma kuadrat kan. Kalau yang univariat. Nah ini adalah variansinya. Nah minnya mana? Minnya ini. Transpos A kali mu. Terbukti bahwa Y set tadi, di mana setnya adalah A transpos Y, ya, itu berdistribusi normal, rata-ratanya A transpos mu, variansinya A transpos sigma A. Nah, dari sini. Nah, untuk yang kedua kan kita ganti setnya dengan A, Y. A matrik, Y vektor, dari bentuknya vektor. Nah, nulisnya jadi tebal sekarang. M set tebal, T tebal. Definisinya kan ini. Ya. Nah, ini sudah kita bisa tuliskan. Setnya saya ganti dengan A, Y. Nah, ini mengikuti distribusi fungsi pembangkit momen dari normal multivariat. Kan tadi E pangkat transpos T kali mu plus setengah transpos T sigma T. Dikembangkan dari situ. Nah, tinggal ngisi mu-nya apa? Mu-nya itu diganti dengan apa? Kalau ini Y-nya saya modifikasi dari sini. Bentuk ini mengadopsi dari sini. Ya. Lihat fungsi T kan. Fungsi T dari transpos T kali mu. Apa mu rata-ratanya Y? Nah, terus yang di sini apa? Setengah transpos T sigma itu dari kovariannya Y kali T. Nah, ini diambil, maka kita dapatkan ini. Nah, saya bisa tuliskan seperti itu. Ya. Ini kalau saya nyatakan dalam bentuk apa? Y jadi apa? Lihat, M set T ekspektasi E pangkat transpos T set. Nah, kalau ekspektasi transpos T AY, ya, ini kalau saya nyatakan dalam bentuk Y, jadi apa? MY transpos T A. Ya, ya gitu ya. Sehingga kalau saya tuliskan, tinggal menggantikan apa? Tinggal menggantikan Y-nya tadi dengan rata-ratanya, ya. Terus kovariansi dari Y. Nah, jadi mengadopsi dari yang ini tadi. Nah, dari yang ini. Silakan dicatat. Ya, jadi dipahami dari sini. Nah, ini kan sebenarnya ekspektasi transpos T kali apa? Y. Nah, jadi ini kalau ditulis ya, ekspektasi transpos T Y. Nah, coba silakan ditulis di kertas supaya paham. Jadi ini permainan ekspektasi ya. Ekspektasi dari E pangkat transpos T Y. Nah, ingat transpos T-nya tebal, Y-nya tebal. Itu hasilnya adalah E pangkat transpos T mu plus setengah transpos T sigma T. Nah, ini yang kita jadikan acuan. Nah, dari rumus ini ingat ya, nyatakan dalam ekspektasi supaya jelas. Sebelum langsung ke sini, ekspektasi transpos TY itu sama dengan ini. Ya. Jadi ekspektasi E pangkat transpos TY. Lihat, perubahan transpos TY menjadi ini. Nah, berarti ada kesan apa di situ? Transpos T-nya tetap, Y-nya diganti rata-ratanya. Plus setengah transpos T-nya tetap, Y-nya diganti kovariannya. Kali T. Nah, perhatikan aturannya itu. Nah, itu bisa dipakai di sini. Nah, di sini. Nah, kalau kita punya, tadi kan kita punya ekspektasi E pangkat transpos TY sama dengan E pangkat transpos T mu plus setengah transpos T sigma T. Kalau saya punya ekspektasi, berarti kan itu, nah, ekspektasi
transpose T AY. Nah, tinggal ganti Y-nya dengan AY kan berarti. Nah, ekspektasi transpose T AY. Nah, kan berarti ini kan sama saja E pangkat apa? Transpose T-nya tetap. Nah, berarti kita tinggal rata-ratanya AY jadinya. Kan A mu. Nah, gitu ya. Plus setengah. Ya. Ini tetap transpose T. Nah, kovariannya AY apa? Kovariannya AY. Kan A dikali sigma kali transpose A kali T. Nah, itulah buktinya. Nah, itulah buktinya. Jadi ini T/2. Ya, tinggal permainan ekspektasinya aja. Jadi dasarnya menulis ini itu ada. Ya. Nanti mungkin kalau ingin lebih jelas saya tanyakan waktu tatap muka. Ya, ini saya tanyakan. Siapa yang bisa menjelaskan dengan baik? Nah, itu berarti yang paham betul ya. Nah, sekarang ini akibat. Kalau saya punya vektor konstan B berdimensi K kali 1, maka set sama dengan AY plus B juga berdistribusi normal K variat. Karena dimensinya K kali 1. Rata-ratanya apa? A kali mu plus B. Jadi seperti ini di ekspektasi. Ekspektasinya set kan sama dengan A kali ekspektasi Y yaitu mu plus B. Ya, jadi A mu plus B. Kovariannya set berarti ini tidak mempengaruhi. Tinggal kovarian AY yaitu A kali sigma kali transpose A. Nah ini akibat. Ya. Nah itu yang itu. Berikutnya ini teorema 3.4b. Kalau Y berdistribusi normal P variat mu, sigma, maka untuk sembarang subvektor R kali 1 ya, di dalam Y, ya, dari Y tadi, berdistribusi normal R variat. Nah, ini menarik sebenarnya ini. Teorema ini. Anggap aja ini satu keluarga. Anggotanya ada 10 orang. Keluarga itu normal semua. Setiap anggota keluarga yang saya pilih, ya kan saya pilih 5 orang dari anggota tersebut, maka dia tetap normal. Rata-ratanya ngikuti rata-rata dari induknya tadi, dari 10 anggota tadi. Misalkan yang terpilih orang pertama, kedua sampai kelima, ya ini ngikuti dari induknya. Mean-nya sama dengan mean-nya induk, variannya sama dengan variannya induknya. Ya, itu makna dari teorema 3,4b. Ya, jadi dia memiliki mean dan varian dan kovariansi yang sama. Seperti asalnya. Induknya tadi itu asalnya. Nah, ini buktinya saya ambil contoh. Y-nya ini saya partisi menjadi Y1 dan Y2. Gitu ya. Jadi Y-nya yang berisi Y1 sampai YB saya partisi. Y1 sama Y2. Ini kan namanya sub. Sembarang sub vektor. Y1 subvektor dimensinya R kali 1. Ya. Jadi R lebih kecil P tentunya ya. Misalkan mu dan sigma dipartisi menjadi ini. Jadi kalau Y-nya saya partisi jadi Y1, Y2, maka mu-nya nanti menjadi mu1, mu2. Mu1 itu adalah ekspektasinya Y1, mu2 ekspektasi Y2. Ingat ini wujudnya vektor-vektor. Kovariannya nanti jadi kovariannya Y1, kovariannya Y2, kovariannya Y1 dan Y2, kovariannya Y2 dan Y1. Nah, ini sudah tahu ini caranya. Ya. Nah, ini berisi kumpulan elemen-elemen yang isinya adalah matrik. Nah, kalau Y1-nya ini dimensinya R kali 1, berarti isinya ini adalah matrik ukuran R kali R. Ya, gitu ya. Supaya sebanyak P, berarti ini P min R. Nah, ini ukurannya jadi P min R kali R. Ya, ini. Tinggal barisnya nanti jadi sebanyak P, kolomnya juga sebanyak P, tinggal ngikuti aja kalau mau lihat ukurannya. Nah, kita definisikan A. A itu dibentuk dari matrik identitas ukuran R kali R dan matrik 0. Ya. Nah,
identitas ukuran R dan matrik 0. Nah, ukurannya matrik 0 itu adalah R kali P min R. Supaya kolomnya menjadi sebanyak P. Ini kalau dijumlah ya kan sebanyak P ini. Ya, jadi ukuran matrik O itu menyesuaikan. Semua elemennya 0 ya. Nah, A, Y ya, jadi A kali Y, jadi A yang sudah saya definisikan tadi, saya kalikan Y, silakan, Y-nya Y1, Y2, Y1, Y2, maka akan muncul IR kali Y1 plus 0 kali Y2. 0 kali Y2-nya hilang, tinggal I kali Y1, namanya Y1. Jadi saya bisa nuliskan AY nanti sama dengan Y1. Paham ya? Karena apa? A-nya sudah saya desain khusus. I sama 0 tadi. Ya, berarti kan kita ingin lihat distribusinya Y1. Apakah betul mengikuti aturan ini tadi? Setiap subvektor sembarang, distribusinya akan normal R variat. Nah, ini dimensinya R ya. Nah, maka dengan teorema 34A bagian 2, lihat, AY kan berdistribusi normal. Karena AY-nya sama dengan Y1, maka Y1-nya juga berdistribusi normal. Nah, itu. Nah, ini kan Y-nya normal kan? Maka akibatnya Y1 juga normal. Dimensinya Y1 berapa? R. Rata-ratanya Y1 apa? Mu1. Nih, rata-ratanya Y1 adalah mu1. Kovariansinya Y1 mana? Sigma 11. Nah, itu buktinya ya. Nah, ini akibat. Jadi kalau saya punya vektor random Y berdistribusi normal P variat mu, sigma, maka setiap elemen YI di dalam Y pasti berdistribusi normal. Rata-ratanya mu I, variansinya sigma II atau biasa ditulis sigma I kuadrat. Nah, ini kita sepakat setiap vektor random yang berdistribusi normal P variat, maka setiap elemen di dalam Y distribusinya pasti normal. Sebut aja YI ya, mu I, sigma I kuadrat. Oke, saya kira sampai sini untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.